Selamat pagi dan salam sejahtera buat kalian semua yang menonton tayangan ini. Kembali kita akan bincang tentang seputar masalah hukum. Pagi ini saya ingin bicara tentang persidangan, tahapan-tahapan persidangan gugatan. Jangan lupa moto kita adalah neraca harus seimbang agar pencari keadilan tidak bimbang. Ya, dalam perkara perdata dan tahapan-tahapan persidangan perkara perdata di pengadilan, kita harus mengerti, harus memahami supaya kita bisa mempersiapkan alat-alat bukti dan saksi-saksi yang terkait dengan perkara tersebut, sekaligus juga mungkin supaya kita bisa memberikan jawaban-jawaban saling bantah dalam gugatan itu. Yang pertama tentu kalau dalam persidangan perdata, bagi kita yang sudah biasa beracara di pengadilan, pasti sudah memahami dan sudah mengerti, dan bagi yang belum, ini merupakan informasi, ini merupakan pencerahan buat kalian semua. Yang pertama, persidangan di pengadilan negeri itu adalah yang dinamakan dengan sidang pertama, itu bertemu dengan majelis hakim dengan nomor perkara yang sudah ditentukan di dalam panggilan sidang. Tentu dengan nomor perkara yang sudah kita ketahui, nantinya kita datang ke pengadilan, kemudian kita akan menanyakan kepada PTSP siapa nama panitera, dan kalau mungkin nanti PTSP akan menghubungi panitera pengganti dari perkara tersebut. Nah, kemudian nanti kita akan dipertemukan dengan majelis hakim yang memeriksa perkara itu. Ketika perkara itu, ketika kita bertemu dengan majelis hakim yang memegang perkara tersebut, biasanya majelis hakim akan bertanya, apakah pihak-pihak ini semua sudah lengkap, sudah hadir. Pihak-pihak yang dimaksud itu ya, apakah penggugat semua sudah hadir? Kalau mungkin penggugat lebih dari satu, apakah sudah semua hadir? Lalu kemudian apakah juga tergugat sudah semua hadir? Kalau mungkin tergugatnya lebih dari satu. Katakanlah dalam persidangan itu penggugat dan tergugat sudah hadir keseluruhannya. Biasanya majelis hakim menyarankan agar para pihak menunjuk mediator kalau mereka sudah punya mediator sendiri. Namun kalau belum, berarti majelis hakim yang akan menunjuk mediator yang ada di pengadilan negeri tersebut. Nah, kemudian nanti oleh panitera pengganti kita akan dipertemukan kepada mediator yang telah ditunjuk oleh majelis hakim tadi. Lalu kita akan bertemu dengan mediator. Setelah kita bertemu dengan mediator, nanti mediatornya akan menentukan jadwal-jadwal pertemuan. Kapan-kapan lagi akan bertemu untuk membicarakan perdamaian. Nah, kemarin kami sudah singgung mengenai mediasi, namun itu dalam perspektif yang lain. Nah, sekarang ketika ketemu dengan mediator, maka disepakatilah pertemuan itu berapa kali, sampai nanti tidak boleh melebihi jangka waktu 2 bulan. Ya, 2 bulan itu waktu yang sudah ditentukan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016. Nah, di dalam mediasi itulah dicari kesepakatan-kesepakatan. Singkat cerita, kalau terjadi kesepakatan, maka perkara itu akan ditutup dan dikembalikan kepada majelis hakim. Demikian pula, kalau perkara itu nanti tidak terjadi kesepakatan, maka mediator pun akan mengembalikan perkara tersebut kepada majelis hakim dengan membuat semacam satu keterangan bahwa mediasi ini gagal. Ya, sekarang kita lanjutkan. Katakanlah ketika mediasi ini gagal, berkas perkara kembali kepada majelis, dan majelis nanti akan menentukan
hari sidang berikutnya. Nah, apa yang akan disidangkan di dalam persidangan berikutnya tidak lain adalah pembacaan gugatan. Ya, pembacaan gugatan nanti kemudian dalam waktu dan tanggal yang telah ditetapkan itu para pihak harus hadir semua. Kemudian hakim menanyakan, biasanya ada tawaran-tawaran dari hakim, apakah gugatan ini perlu dibacakan atau karena sebelumnya pihak tergugat tentunya sudah mendapatkan tindasan gugatan, apakah masih perlu dibacakan atau sudah dianggap dibacakan. Itu tergantung dari kesepakatan para pihak lah. Setelah itu, tahapan berikutnya setelah pembacaan gugatan adalah apa yang dinamakan dengan jawaban dari tergugat. Nanti di dalam jawaban itu ada eksepsi dan yang lain-lain ya. Jadi ini kita hanya bicara tentang tahapan-tahapannya saja, jadi saya tidak terlalu masuk di dalam substansi dari jawaban itu. Nah, saya hanya ingin sekedar memberikan gambaran tahapan-tahapan itu apa saja sampai nanti di putusan. Nah, setelah diberikan kesempatan kepada tergugat untuk mengajukan jawaban, di dalam jawaban itu ada eksepsi. Lalu dalam persidangan berikutnya adalah diberikan pula kesempatan kepada penggugat untuk menanggapi jawaban itu, yang biasa dalam praktek kita sebut dengan replik. Ya, jadi mulai kita ingat sekarang tahapannya. Setelah replik, nanti akan diberikan pula sekali lagi kesempatan kepada tergugat untuk menanggapi replik dari penggugat itu, yang dinamakan dengan duplik. Jadi setelah adanya replik, diberikan kesempatan untuk duplik. Setelah selesai duplik dipersiapkan oleh tergugat, persidangan berikutnya adalah kesempatan bagi penggugat untuk menghadirkan alat bukti. Alat bukti itu berupa surat dan juga bisa berupa saksi-saksi. Jadi biasanya dihadirkan dulu alat bukti, surat, lalu saksi dari penggugat. Setelah tahapan itu selesai, kesempatan yang diberikan kepada penggugat, nah sekarang majelis hakim akan memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menghadirkan pula alat buktinya beserta saksi. Setelah tahapan saksi, alat bukti dan saksi-saksi ini selesai, maka tahapan persidangan berikutnya adalah yang dinamakan dengan kesimpulan atau konklusi. Setelah selesai konklusi dari kedua belah pihak, penggugat maupun tergugat, maka tahapan yang terakhir adalah putusan yang akan diterbitkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara itu. Saya harap kita sekarang sudah mulai dapat gambaran tahapan-tahapan persidangan perdata itu mulai dari apa saja. Tadi sudah saya gambarkan, namun sekarang saya coba mengulangi secara cepat. Yang pertama yaitu majelis hakim yang telah ditunjuk untuk memeriksa perkara itu akan menunjuk mediator. Lalu kemudian mediator akan mengadakan pertemuan-pertemuan untuk bisa memperdamaikan para pihak penggugat dan tergugat. Nah, kalau itu tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan. Setelah pembacaan gugatan, dilanjutkan dengan jawaban. Dan di dalam jawaban ada eksepsi. Setelah jawaban, ada replik dari penggugat. Setelah replik, ada duplik dari penggugat. Dari tergugat. Setelah duplik, kemudian bukti surat dan saksi dari penggugat. Setelah itu bukti surat dan saksi dari tergugat. Lalu kemudian setelah itu adanya kesimpulan atau konklusi. Dan yang terakhir adalah putusan dari majelis hakim. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih.